terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Sorak-sorai untuk Dia, kemuliaan untuk Dia, pujian untuk Dia, kehormatan untuk Dia. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami menyediakan bejana kami sebesar mungkin, selebar mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin untuk kau isi dengan minyak yang baru. Kami menyediakan sesuatu yang baru hari ini karena Engkau sudah menyediakan yang baru malam ini atas setiap hidup kami. Kami percaya Engkau akan berkarya melalui kebenaran-Mu, sebab di dalam kebenaran-Mu ada kemenangan, ada kebebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada perkara-perkara yang baru yang siap terjadi dalam hidup kami. Malam ini kami akan berpesta dengan Engkau. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hatimu melalui kebenaran-Mu ini. Biar setiap hati yang mendengar, setiap hati yang percaya, setiap hati yang meresponi firman-Mu hari ini, malam ini, dan hari-hari berikutnya, ada perkara-perkara yang terobosan terjadi dalam hidup mereka. Ada percepatan ilahi yang akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mendedikasikan sepenuhnya hidup kami untuk memiliki telinga seorang murid, mendengar dan percaya. Ini hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Setiap saudara yang punya bejana di hadapan Tuhan, yang siap diisi oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih untuk Tuhan yang saya layani, yang memberikan kehormatan di mimbar yang sangat kudus ini untuk saya bisa berdiri tempat ini. Terima kasih hambanya yang mengizinkan saya boleh berdiri tempat ini kembali. Ini merupakan satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya. Satu perkara, saya datang ke tempat ini membahas sebuah pesan yang Tuhan mau berikan kepada saudara semuanya. Dan saya percaya ketika saya berdiri di tempat ini, saya hanya corong alatnya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang saya tahu Tuhan saya yang besar, yang hebat, yang dahsyat, itu yang berbicara malam ini melalui firman-Nya. Dan saya yakin kalau Dia berbicara melalui firman-Nya, Dia yang akan mensahkan, meneguhkan setiap perkataannya. Apa yang diucapkannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Karena tahun 2020 ini seperti angka 2020 ini double. Artinya ada berkat 2 kali lipat Tuhan curahkan atas gerejanya di tahun ini. Yang saya tangkap dari Tuhan, ini adalah tahun yang luar biasa. Kan ada 2 perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam gereja Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan melakukan sebuah terobosan, breakthrough yang luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan akan melakukan sesuatu yang namanya, dengan perkenanannya, Dia akan membawa sebuah percepatan ilahi. Mungkin saudara berpikir, bertahun-tahun saudara sudah mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan mau berbicara sampaikan hari ini, tahun ini adalah merupakan percepatan ilahi. Menurut saudara 10 tahun ke depan Anda baru selesai dengan pergumulan Anda. Tetapi kalau Tuhan bekerja dengan percepatannya tahun ini, Tuhan bisa selesaikan pergumulan saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki sebuah perjalanan yang baru di tahun yang baru ini. Tentunya setiap kita harus ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas dengan sebuah persoalan. Atau kita akan mengalami sesuatu yang lebih ringan atau lebih mudah.
Semakin ke sana Alkitab sudah mengatakan makin sukar dan makin sulit. Makin sukar dan makin sulit. Tetapi kita patut bersyukur sekalipun yang kita hadapi makin sukar dan makin sulit. Saya percaya kuasa Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah. Bahwa Dia adalah Allah yang besar. Makin sulit, makin sukar ke sana. Tapi Tuhan kita yang menyertai kita mampu menghadapi semua keadaan kita. Mazmur 37, 18, 19 mengatakan, hari-hari orang saleh memiliki pusaka mereka untuk selama-lamanya. Artinya Alkitab mengatakan dalam Mazmur 37, 18, 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan tetap menjadi kenyang di hari-hari kelaparan. Kesukaran, kesulitan akan terjadi di depan kita. Tapi anak-anaknya dikatakan dijamin oleh Tuhan. Di tengah kesukaran Anda tidak akan mendapat malu. Di tengah kelaparan Anda akan tetap kenyang. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan musibah, malapetaka, kecelakaan, bahkan satu virus saja mengguncangkan semua dunia, tetapi Tuhan memberikan jaminan bagi orang-orang saleh yang benar di mata Tuhan, mereka tidak akan mendapat malu. Siapa percaya? Saudara, apakah percaya bahwa kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan? Amin. Saudara-saudara, di saat dunia dilanda resesi yang hebat sampai terjadi kelaparan yang hebat berkepanjangan, Tuhan memberikan jaminan kepada orang-orang percaya, mereka tetap kenyang. Mereka tetap kenyang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 juga mengatakan, ketika dunia dipenuhi kegelapan dan kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas anak-anaknya. Kemuliaan Tuhan akan nyata kehidupan anak-anaknya. Mari kita percaya. Mari kita yakin di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Seperti Tuhan menjaga melindungi umatnya di tanah Gosyen ketika seluruh tanah Mesir kena tulah. Demikian juga di tengah-tengah kesukaran kita, Tuhan akan menjaga kita seperti Tuhan menjaga anak-anaknya di Gosyen. Itu janji Tuhan bagi kita semuanya. Salah satu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita di tahun 2020 ini. Hal ini saudara akan rasakan di tahun ini. Yaitu salah satu sifat karakteristik Tuhan yang semakin akan dinyatakan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Setiap saudara harus mengenali dengan dalam sifat karakteristik Tuhan ini. Dengarkan saya, perhatikan saya. Ini tahun yang luar biasa karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu karakteristiknya tentang kemurahan hatinya Tuhan itu sedang dicurahkan besar-besaran kepada gerejanya. Tuhan selalu tidak pernah memberikan kepada kita sekedar pas atau cukup. Tetapi Tuhan ingin memberikan kepada anaknya selalu lebih. Amin. Selalu lebih. Kalau kira-kira kasih Tuhan itu diberikan kepada kita terbatas, kemungkinan ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak terselamatkan. Tapi karena kasih Tuhan itu bukan sekedar pas atau cukup, tapi lebih melimpah. Sehingga sampai hari ini kemurahan Tuhan, kasih-Nya tetap memberi kesempatan banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan pun, yang belum sungguh-sungguh diberi kesempatan. Karena Tuhan selalu memberikan lebih. Seringkali kita berdoa, kalau saudara berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Tentunya saudara selalu minta hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Seringkali kita berdoa hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu tidak salah. Karena Alkitab juga mengatakan kalau kita berdoa tidak boleh meminta hanya untuk memuaskan keinginan diri kita saja. Tetapi saudara dan saya harus tahu
bahwa Tuhan itu selalu ingin memberikan kepada kita jauh dari yang kita doakan dan jauh dari yang kita pikirkan. Saya ulangi lagi. Mari kita baca ayat ini, Efesus 3:20. Tuhan itu selalu ingin memberikan kepada kita jauh dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Artinya, sekalipun kita minta sesuai dengan kebutuhan kita, tapi Tuhan ingin memberikan lebih daripada kebutuhan kita. Efesus 3:20. Kita baca bersama-sama ayat ini. Efesus 3:20. Saya akan memberikan tema firman Tuhan hari ini sebagaimana message Tuhan dalam hidup saya adalah more than enough. Lebih daripada cukup. Karena ini karya Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam gerejanya dan kepada anak-anaknya. Efesus 3:20 kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan, katakan jauh lebih banyak. Katakan jauh lebih banyak. Sekali lagi jauh lebih banyak. Dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara mengaminkan? Tuhan itu ingin memberi lebih. Tuhan itu ingin memberikan lebih. Bukan sekedar cukup, bukan sekedar pas, tapi lebih daripada cukup. Mari kita akan lihat. Hari ini saudara akan melihat penyediaan-penyediaan Tuhan yang ditulis di Alkitab. Bahwa di dalam hati Tuhan itu Ia selalu ingin memberikan lebih yang kita harapkan. Lebih dari yang kita doakan dan lebih dari yang kita pikirkan. Mari kita lihat yang pertama. Penyediaan Tuhan yang pertama di tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ini. Tuhan ingin memberikan suatu kedamaian, sukacita yang lebih dari yang sudah kita miliki selama ini. Saya ulangi. Tahun 2020 ini Tuhan akan memberikan suatu kedamaian, sukacita lebih dari yang sudah kita miliki selama ini. Mari kita lihat. Sebuah kisah dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kita tidak akan membaca semuanya. Kisah ini menceritakan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dekat sebuah sumur. Ketika itu perempuan itu sedang mengambil air di sumur itu. Lalu Yesus mendekatinya dan meminta air yang ditimba, yang diambil oleh perempuan ini. Mari sekarang kita akan baca percakapan Yesus dengan perempuan ini. Setelah perempuan ini memberi air kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Ayat 13 dan 14 dari Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Mari kita lihat. Mari kita baca. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus ini. Simak baik-baik perkataan Yesus ini. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Katakan, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, rupanya ketika Yesus sudah mendapatkan air dari perempuan ini, Yesus menyampaikan sesuatu kepada perempuan ini. Dia katakan kepada perempuan ini, kalau kamu minum dari air ini, air dari sumur itu, dari bawah tadi, kamu akan haus lagi. Selama ini perempuan ini merasa
Dengan mengambil air dari bawah, air dari sumur itu, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu minum dari sumur itu, kamu akan haus lagi. Apa maksud perkataan Yesus kepada perempuan ini? Apa maksud perkataan Yesus pada perempuan ini? Dengarkan saya. Yesus itu sangat tahu dan melihat. Wanita ini, perempuan ini, selama ini mencari kebahagiaan, kedamaian. Selama ini mencari kepuasan hati dalam hidupnya. Namun ia tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Dia tidak pernah menemukan yang namanya kedamaian. Dia tidak pernah menemukan rasa cukup di hatinya. Yesus tahu wanita ini sudah cari. Namun dia tidak pernah menemukan. Di mana buktinya kalau wanita ini tidak pernah bahagia? Di mana buktinya kalau wanita ini tidak pernah rasa cukup? Di mana buktinya kalau wanita ini tidak pernah menemukan damai dalam hidupnya? Buktinya kalau sudah membaca seluruh ayat itu, wanita ini sudah berganti-ganti suami sampai 5 kali. Sampai 5 kali dia pikir suami pertama membahagiakan, membawa damai, sukacita. Ternyata enggak, suami kedua juga tidak, suami ketiga tidak, suami keempat tidak, suami kelima. Dia pikir dia dapat menemukan kebahagiaan, kedamaian, kepuasan hidup. Ternyata wanita ini tidak pernah menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa cukup itu. Yesus sengaja datang ke wanita ini karena Yesus ingin memberikan kebahagiaan, kedamaian, rasa puas kepada wanita ini. Bukan sekedar cukup, tetapi lebih daripada cukup. Lihat di sini. Sehingga Yesus berkata, kalau kamu minum dari air dari bawah ini, dari semua kesenangan dunia ini, kamu tidak akan pernah puas. Tetapi kalau kamu minum air dari atas, Yesus menawarkan sesuatu anugerah keselamatan. Yesus menawarkan satu anugerah yang diberikan kepada semua orang. Kalau kamu minum dari atas, maka kamu akan puas. Kamu tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yesus berharap wanita ini mau menerima air dari atas dan bukan air dari bawah yang selama dia cari. Kita lihat cerita selanjutnya bagaimana respon wanita ini dengan tawaran Yesus. Wanita ini memberikan respon atas tawaran Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Setelah ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kehidupan rohani wanita ini menjadi berubah total. Kita lihat di dalam ayat 28 sampai 30. Kisah ini mari kita baca. Ayat 28 sampai 30. Dikatakan seperti ini. Ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan itu di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Begitu wanita ini menerima air dari atas. Begitu wanita ini menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka hidupnya berubah. Dia tinggalkan semua tempayan yang berisi air itu. Lalu datang ke kota memberitakan, aku telah ketemu Yesus. Dan hidupnya menjadi berubah. Hidupnya berdampak. Saudara, saya ingin katakan, Tuhan ingin memberkati kita bukan sekedar cukup atau pas. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan, kedamaian, sukacita lebih daripada cukup. Supaya kita dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain seperti wanita ini. Saya percaya, saya yakin kalau saudara dan saya menerima air dari atas, tidak mengambil air dari bawah, berbicara tentang kesenangan dunia,
tetapi kita terima anugerah keselamatan dari Tuhan itu, maka hidup kita pasti berubah. Pasti berubah. Mungkin selama ini kita seperti wanita Samaria ini, mencari kedamaian, mencari kebahagiaan, mencari kepuasan, mencari kesenangan, mencari sukacita yang berasal dari sumur, dari bawah, gambaran dari dunia dan kesenangannya. Tetapi saya mau katakan, itu tidak akan membuat kita merasa cukup. Hari ini Tuhan menawarkan kepada kita suatu kedamaian, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Kalau saudara dan saya menerima secara pribadi Dia sebagai juru selamat, maka hidup kita akan seperti wanita ini, yaitu akan menemukan kehidupan lebih daripada cukup. Amin. Amin. Karena sumber kebahagiaan itu hanya daripada Tuhan. Yang kedua, penyediaan yang kedua. Tuhan bukan sekedar hanya menyediakan kebahagiaan, kedamaian, rasa cukup dalam hidup kita. Yang kedua, penyediaan Tuhan di tahun 2020 ini, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah pemulihan kebahagiaan sukacita dalam rumah tangga dan pernikahan kita. Saya percaya tahun ini rumah tangga yang berantakan akan dipulihkan oleh Tuhan. Akan mengalami pemulihan oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat, sejak awal penciptaan Tuhan itu menaruh suatu perhatian yang sangat istimewa kepada sebuah keluarga. Tuhan sangat ingin setiap keluarga Kristen itu memiliki kebahagiaan yang lebih daripada cukup. Supaya melalui keluarga rumah tangga kita memancarkan sukacita. Sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sukacita yang palsu. Itu sebabnya Yesus mau datang ketika diundang dalam sebuah pesta perkawinan di Kana di dalam Yohanes pasal 2. Mengapa Yesus mau datang di pesta perkawinan itu? Guna membuktikan bahwa selama ini banyak orang merasa cukup bila kebutuhannya sudah terpenuhi. Di sebuah pesta perkawinan di Kana itu, si pemilik kerja ini adalah hal yang lazim kalau menyuguhkan air anggur yang baik dulu, setelah habis baru air anggur yang tidak baik disuguhkan kepada tamu-tamunya. Bagi mereka semua akan memaklumi kalau sampai mereka datang di hari yang sekian lalu mereka mendapat suguhan air anggur yang tidak baik, mereka harus memaklumi karena air anggur yang terbaik disuguhkan di hari pertama. Namun saudara bisa lihat, ketika Yesus datang di perkawinan itu, suasana pesta itu dimulai dari anggur yang terbaik, diakhiri dengan anggur yang terbaik. Bukan anggur yang tidak baik, tapi anggur yang terbaik. Makin lama anggur yang disuguhkan bukan makin menurun kualitasnya, tetapi makin lama dengan berakhirnya perkawinan itu disuguhkan anggur yang terbaik. Anggur itu lambang sukacita. Tuhan tidak ingin rumah tangga kita hanya dalam waktu singkat seakan-akan ada kebahagiaan, setelah itu sekarang ini rumah tangga perkawinan Anda hambar. Semua dijalani dengan rutinitas, tapi sesungguhnya hubungan Anda dengan suami dan istri sudah hambar, sudah hilang. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan menginginkan ada satu kabar baik malam ini. Tahun ini merupakan tahun pemulihan dari setiap keluarga. Kalau Anda merasa hidup Anda seperti air yang tawar, Tuhan akan mengubah menjadi anggur yang manis. Akan ada kebahagiaan yang baru yang akan memperbarui rumah tangga saudara mulai tahun ini. Tuhan bukan hanya ingin memberikan anggur yang biasa, yang cukup, tetapi Tuhan akan memberikan anggur yang terbaik, lebih daripada cukup untuk setiap rumah tangga kita. Karena Tuhan ingin melalui pernikahan kita terpancar sukacita, terpancar kebahagiaan, sehingga rumah tangga dan pernikahan kita menjadi berkat banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Mintalah anggur yang baru hari ini, pasti Tuhan akan mencurahkan. Syaratnya hanya satu,
punya kantong yang baru, bukan kantong yang lama. Kantong yang lama tidak akan diisi anggur yang baru. Kantong yang baru akan diisi anggur yang baru. Punya hati yang mau merespon perkataan firman Tuhan, maka rumah tangga saudara akan mendapatkan bagian yang baru di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Haleluya. Yang ketiga, penyediaan Tuhan yang ketiga. Tahun 2020 ini, Tuhan bukan sekedar mendengar doa saudara. Berapa banyak di antara saudara hari ini Anda sedang berdoa untuk hutang-hutang Anda yang sudah bertahun-tahun. Tetapi tahun 2020 ini ada kabar baik. Tuhan bukan sekedar akan mendengar dan melunasi hutang-hutang saudara. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan lebih yang Anda dapatkan untuk dapat menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang hebat ini. Anda akan menikmati berkat Tuhan. Dengar ini, setiap saudara yang sedang punya hutang, Tuhan bukan sekedar akan melunasi hutang saudara, tetapi Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup. Supaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara di tengah-tengah kesukaran ini benar-benar dibuktikan. Dan semua orang boleh melihat hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Anda percaya? Anda percaya? Anda percaya? Kisah ini ditulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 5. Saya ceritakan saja kisah ini. Wanita ini ditinggalkan suaminya yang takut akan Tuhan. Ternyata suaminya tidak tahu ceritanya gimana, ninggali utang, bukan ninggali deposito. Ninggali utang sebanyak-banyaknya. Para debt collector setiap hari menekan wanita ini untuk berusaha mengambil anaknya dijadikan budak. Saya tunjukkan kepada saudara, wanita ini betul-betul dalam kekurangan. Jangankan bayar utang, untuk makan sehari-hari aja sudah tidak ada. Buktinya waktu ditanya nabinya, apa yang kamu punya? Aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Apa minyak itu bisa mengenyangkan dia dan anaknya? Tidak bisa. Hanya sedikit minyak. Sedikit minyak. Apa kalau diminum kenyang? Tidak bisa saudara. Itu betul-betul wanita yang dalam kekurangan. Jangankan bayar hutang. Mau makan hari-hari aja. Tidak ada. Lihat kisah ini. Wanita ini begitu dengar apa yang dikatakan nabinya, hambanya. Dia begitu dengar lalu percaya dan bertindak seperti yang dilakukan wanita ini. Lalu bertindak. Apa yang terjadi? Sediakan buli-buli sebanyak mungkin. Jangan terlalu sedikit. Pinjam, minta tetanggamu. Tutup pintu bersama anak-anakmu. Tuangkan minyak yang sedikit itu dalam bejana-bejana itu. Begitu wanita ini menuangkan dalam bejana-bejana yang kosong itu. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Tidak berhenti. Terjadi mujizat. Dengarkan saya. Ini adalah tahun terobosan. Ini adalah tahun yang benar-benar penuh dengan breakthrough. Tuhan akan membuat setiap anak-anaknya yang sedang mengalami kekurangan apapun, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa definisi dari breakthrough atau terobosan itu? Definisi dari breakthrough atau terobosan itu adalah suatu hasil pencapaian yang tidak lazim. Saya ulangi, sebuah hasil pencapaian yang tidak lazim. Yang tidak pada umumnya. Harusnya tertutup, harusnya tidak bisa ditembus, harusnya tidak bisa didobrak. Tetapi karena karya Tuhan ada di situ, bisa ditembus, bisa didobrak. Itu yang namanya breakthrough. Harusnya tidak terjadi penjebolan. Tetapi tiba-tiba terjadi penjebolan. Itu di luar nalar kita. Itu tidak disangka-sangka. Itu di luar pikiran manusia. Itu di luar kemampuan manusia. Itu yang namanya breakthrough. Bagi saudara, ketika mendengar kebenaran ini,
Kalau malam ini dalam hatimu di mana Anda duduk, saudara merasa roh Tuhan menjamah saudara. Ada gejolak dalam roh Anda. Ada getaran dalam roh Anda. Bahwa firman ini sedang menuju Anda. Dengarkan ini. Suara firman ini sedang berbicara kepada saudara. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Kalau saudara dengar-dengaran seperti wanita ini. Ada 4 hal yang terjadi. Kalau saudara dengar-dengaran seperti wanita ini. Ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama. Perjumpaan ilahi saudara dengan Tuhan hari ini akan membawa Anda mengalami penyediaan ilahi. Saya ulangi, perjumpaan ilahi saudara dengan Tuhan hari ini melalui firman-Nya akan menuntun saudara mengalami penyediaan ilahi. Apa yang ada padamu hari ini, yang sedikit itu Tuhan bisa lipat kali gandakan. Tuhan bukan sekedar membawa Anda dalam penyediaan ilahi. Tuhan akan membawa Anda masuk dalam koneksi ilahi. Artinya Anda akan terhubung dengan mujizat Tuhan. Sehingga tahun ini Anda akan mengalami yang keempat, mengalami promosi ilahi. Ada perjumpaan ilahi, ada penyediaan ilahi, ada koneksi ilahi, dan ada promosi ilahi. 4 hal ini akan terjadi kalau kita dengar-dengaran seperti wanita ini. Tuhan berjanji di tahun ini bukan sekedar melunasi hutang saudara, tetapi Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup. Mari kita baca ayat ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Mari kita baca ayat ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Mari kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kita baca dengan keras. Perhatikan ayat ini. Kalau saudara yakin ini akan terjadi di hidup saudara, aminkan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Amin. Amin. Pergilah jualah minyak itu. Lalu bayarlah hutangmu. Selesai di situ? Selesai di situ? Tidak. Dan hidup dari lebihnya. Katakan lebih. Katakan lebih. Engkau serta anak-anakmu, Tuhan akan memeliharakan hidup kita. Bukan sekedar hutang kita dilunasi, tetapi Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup. Karena supaya melalui hidup pemeliharaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Penyediaan Tuhan yang keempat di tahun 2020 ini. Tuhan akan mensuplai sebuah kebutuhan Anda yang besar secara supranatural. Sementara Anda dan saya sebagai manusia tidak punya kekuatan untuk menyediakan itu. Tetapi Tuhan akan menyediakan, akan memberikan suplai yang besar sekali. Sesuai dengan kadar iman kebutuhan Anda, Tuhan akan suplai. Tuhan akan suplai dengan kebutuhan Anda yang besar itu. Sebuah peristiwa yang tidak asing lagi tentang bagaimana murid-murid ketika waktu itu diminta memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Sementara kapasitas murid-murid itu sangat terbatas. Yang pertama, sumber keuangan mereka terbatas. Yang kedua, tidak ada warung yang bisa menyediakan makanan sebanyak itu. Karena mereka ada di gunung, di tempat yang sunyi, jauh dari pemukiman. Yang ketiga, sumber mereka terbatas. Yang keempat, hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak. Mungkin kita bisa melihat peristiwa itu bagi murid-murid itu problem yang terbesar. Tapi bagi Tuhan bukan problem. Katakan bukan problem. Katakan bukan problem. Bagi Tuhan bukan problem. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Gelap, sunyi, kosong. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tempat. Dan Tuhan kita tidak bisa dibatasi dengan sumber daya yang terbatas.
Tidak ada yang mampu menghalangi kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan ingin melakukan terobosan dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kepada kita di tahun 2020 ini. Bahwa Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah yang menyediakan lebih daripada cukup. Tuhan bukan saja mampu memberi makan seluruh orang-orang yang jumlahnya ribuan itu. Setelah terkumpul masih sisa 12 bakul. Dia Allah yang mampu memberikan lebih daripada cukup. Katakan amin. Katakan amin. Sorakan amin. Haleluya. Bagaimana agar kita mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa di tahun 2020 ini? Bagaimana caranya? Yang pertama, fokus dengan Tuhan. Perhatikan kehidupan rohani saudara. Jangan remehkan perkara-perkara rohani. Seringkali kalau kita punya problem, seringkali kita malah meremehkan hidup rohani kita. Seringkali kita malas berdoa. Seringkali kita malas bersekutu. Seringkali kita malas beribadah. Kita pikir kita bisa kuat. Kita punya waktu untuk mengatasi masalah kita. Justru salah saudara. Sementara kalau saudara punya problem yang besar, meremehkan hidup rohani Anda, itu salah besar. Karena menurut Yesaya 1:19-20, menurut Yesaya 1:19-20, perkara-perkara rohani itu tidak boleh diremehkan. Itu kunci untuk kita mengalami terobosan. Itu kunci untuk kita mengalami berkat Tuhan. Kalau Anda meremehkan perkara rohani Anda, alamat Anda tidak akan selesai masalah Anda. Tapi kalau Anda berani memprioritaskan hidup rohani Anda, alamat Anda pasti akan mengalami breakthrough dan percepatan ilahi. Yesaya 1:19-20, mari kita baca. Perhatikan ayat ini. Ini penting sekali supaya kita bisa melihat kita tidak boleh meremehkan hidup rohani kita. Yesaya 1:19-20. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar terus, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Perhatikan ini, perhatikan ayat ini. Jika kamu mau menurut dan mendengar, kalau kita mau perhatikan hidup rohani kita, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kamu akan memakan hasil yang baik negeri itu. Ayat 20. Baca sama-sama, ayat 20. 2, 3. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya ini. Saudara, ada dua kata yang berlawanan. Satu memakan, satu dimakan. Mau pilih mana sekarang? Mau pilih mana? Kalau mau pilih memakan, dengar-dengaran. Jangan remehkan hidup rohani kita. Tetapi kalau saudara mau jadi korban, melawan dan memberontak firman Tuhan, pasti dimakan oleh pedang. Keributan, kekacauan akan terjadi semakin luar biasa dalam rumah tangga, dalam usaha bisnis saudara. Kalau hidup rohani kita baik dan benar, kita pasti ada dalam jalur berkat Tuhan. Sebaliknya kehidupan rohani kita tidak dipelihara, kita akan jauh dari berkat Tuhan. Sehingga setiap kita jangan main-main dengan hidup rohani kita. Yang kedua, saya mau sampaikan yang kedua. Yang kedua, selain kita fokus kepada Tuhan, mari kita seperti Ibu Yesus, Ibu Maria. Dengar, percaya, bertindak. Katakan dengan saya. Dengar, percaya, bertindak. Sekali lagi, dengar, percaya, bertindak. Begitu mereka kekurangan air anggur, Ibu Yesus ini tidak nabrak sana nabrak sini, tidak pinjam sana pinjam sini, tidak kelabaan untuk cari anggur di mana-mana, tetapi dia hanya fokus sama Yesus. Kenapa? Karena dia percaya Yesus sumber segala sumber. Ketika dia datang kepada Yesus, fokus kepada Yesus, dia perintahkan kepada pelayan-pelayannya, apa saja yang diucapkannya, buatlah itu. Begitu pelayan-pelayan ini mendengar perintah Yesus, melakukan seperti yang diperintahkan Yesus, mujizat itu terjadi. Saudara, yang kedua, dengar, percaya, lakukan.
Jangan main-main dengan perkara ini. Kalau saudara ingin mengalami mujizat, breakthrough di tahun ini, dengar, percaya, dan lakukan. Dan yang terakhir adalah ini yang paling tidak disenangi. Yaitu apa? Menabur. Katakan dengan saya. Apa? Kurang suruh nabur. Lebih tidak apa-apa. Nanti kalau aku sudah mampu aku nabur. Tapi kalau kurang suruh nabur. Wah, tidak mungkin ini. Ini yang paling tidak disenangi oleh anak-anak Tuhan. Kalau suruh dengar percaya oke lah. Suruh fokus oke ya. Tapi kalau suruh nabur, pikir-pikir. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 menceritakan mereka wanita ini hanya punya tepung yang sedikit dan minyak sedikit. Nabinya ngomong begini, buat dulu, olah dulu, berikan kepadaku. Setelah itu baru kamu. Itu berbicara tabur dulu. Kalau Anda berani menabur, Anda pasti akan menuai. Kalau Anda tidak berani menabur, Anda tidak akan menuai. Prinsip untuk Anda hidup dalam breakthrough dan percepat ilahi, Anda dan saya berani menabur. Itu kunci. Mari kita lihat satu ayat yang kita baca, Amsal 11:24. Ada satu lagi, saya akan selesaikan khotbah ini. Amsal 11 ayat 24. Kita baca sama-sama. Lihat prinsip ini. Lihat prinsip ini. Kalau Anda ingin mengalami breakthrough, berkat Tuhan yang luar biasa di tahun 2020 ini, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Ada yang menyebar harta. Amsal 11:24. 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa. Namun kekurangan. Ini prinsip. Kalau Anda ingin mengalami hal yang luar biasa tahun 2020, apa? Tabur. Apapun pekerjaan Tuhan, apapun yang menjadi bagian saudara ada di tempat ini. Kalau hambanya bilang, ini waktu menabur, Anda harus menabur. Sebab tahun ini juga Anda akan menuai luar biasa. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami breakthrough dan percepat nilai di tahun ini? Mintalah kepada Tuhan, bukan sekedar cukup. Tetapi mulai malam ini kita akan minta kepada Tuhan lebih daripada cukup. Amin. Saudara, kita akan baca yang terakhir. 1 Tawari 4, 9 sampai 10. 1 Tawari 4, 9 sampai 10. Mintalah kepada Tuhan bukan sekedar kebutuhan Anda. Bukan sekedar cukup. Mintalah kepada Tuhan lebih daripada cukup. 1 Tawari 4, 9 sampai 10. Mari kita baca yang terakhir ini. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Baca sama-sama. Kiranya engkau memberkati aku. Kiranya memberkati aku. Berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Berapa banyak hari ini Anda mau berubah dalam doa Anda? Karena ini kemurahan hati Tuhan sedang dicurahkan di tahun ini. Anda tidak perlu meminta lagi sekedar cukup. Anda harus meminta lebih daripada cukup. Karena hati kemurahan Tuhan sedang diluaskan, sedang dilebarkan, sedang dicurahkan atas kehidupan anak-anaknya. Jangan takut meminta kepada Tuhan seperti Yabes. Karena Allah akan mencurahkan berkat yang baru atas kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk sesuatu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Untuk sesuatu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Saya akan menyaksikan menutup khotbah saya ini. 12 tahun yang lalu. Saya melayani sebuah keluarga seorang pengusaha. Terdiri dari papa, mama, dan anak. Keluarga ini gara-gara rebutan warisan
keluarga ini diganggu dengan kuasa gelap. Diserang dengan kuasa gelap. Saya mendampingi keluarga ini setiap hari lebih kurang ada 6 bulan. 6 bulan lamanya. Sudah tahu, ketika kami berdoa bersama keluarga ini, tiba-tiba dari langit itu batu yang besar jatuh, ya, tapi tidak kena kami. Tiba-tiba ada surat datang di meja kami. Lalu di situ suratnya tulisnya apa? Abed, kamu mati. Gitu. Saya dikirimi kain kafan, wah macam-macam 6 bulan itu. Setiap hari perang terus, perang terus. Keluarga ini terus mengalami gangguan terus. Memang Tuhan izinkan keluarga ini mengalami seperti ini karena Tuhan menyiapkan keluarga ini. Setelah 12 tahun, saya hanya mendampingi 6 tahun. Setelah itu saya tidak jumpa dengan keluarga ini. Tidak jumpa dengan keluarga ini. Lebih kurang 11 tahun. Tahun kemarin tiba-tiba dia itu mendatangi saya lagi. Saya tanya, gimana kabarmu? 11 tahun kita tidak ketemu. Dan gitu. Wah Pak, Bapak selesai dampingi saya. Saya 11 tahun terus diserang terus. Jadi 11 tahun itu tidak selesai. Tiap hari. Tapi karena dia diserang dengan kuasa gelap terus. Akhirnya dia jadi orang yang sangat peka sekali saudara. Peka sekali. Keluarga ini jadi peka sekali. Saudara, saya ini dampingi keluarga ini. Ya, berkali-kali dia jualan butik. Begitu dia masuk ke saya di ruang keluarganya. Tiba-tiba anaknya bilang, Om, di kamar pas itu Om, mereka membuat ritual. Apa itu? Ayo cepet sana, masuk ke kamar pas itu tahu. Sandal saya itu dikasih pasir kuburan, ada lilin, ada nyala di situ, ada bunganya dan ditulis di kacanya, Abed kamu mati. Gitu. Saya diganggu seperti itu terus. Tapi saudara, setelah ketemu bulan tahun kemarin, bulan September, dia itu ketemu saya. Wajahnya, sukacitanya luar biasa. Saya tanya, gimana kamu? Saya percaya, sekalipun 11 tahun sudah mengalami seperti ini, tapi ini waktunya sudah selesai. Dia mengunjungi saya sampai awal Februari ini 6 kali, 7 kali. Sampai awal Februari ini. Apa yang terjadi saudara? Dia menyampaikan banyak pesan dengan saya dan akurat sekali pesannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu, dia datang kepada saya seperti bawa roti sama istrinya. Pak, ini waktunya saya akan merayakan dengan Bapak. Sebab tahun ini adalah tahun kemenangan. Sehingga saya akan merayakan bersama Bapak. Waktunya semua pergumulan anak-anak Tuhan sudah selesai. Karena Tuhan akan ganti perang. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Percayalah ini tahun kemenangan katanya. Saya sampaikan berita ini kepada saudara. Saya percaya ini tahun kemenangan saudara. Amin. Ini tahun kemenangan saudara. Mari ambil kesempatan ini. Mari ambil kesempatan ini. Hati Tuhan yang penuh dengan murah ini sedang diluaskan dalam hidup kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Siapa yang percaya? Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di
kesempatan malam ini, apakah Tuhan bisa menemukan seperti wanita Samaria? Apakah Tuhan bisa menemukan seperti wanita yang dikisahkan hanya punya minyak yang sedikit itu? Apakah Tuhan bisa menemukan wanita seperti yang punya tepung dan minyak yang sedikit, yang mau mendahulukan, berani menabur? Apakah sudah percaya tahun ini kesempatan yang baru terbuka bagi hidup kita, terbuka bagi keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita? Apakah sudah percaya tahun ini hutang-hutangmu akan lunas, bahkan engkau akan menerima lebih daripada cukup? Apakah saudara percaya apa yang Tuhan katakan hari ini akan terjadi dalam hidupmu, keluargamu? Saya mau tantang saudara malam ini. Kalau Anda percaya, Anda yakin hidup Anda dan saya untuk menggenapi firman Tuhan. Anda yakin sekali apa yang dikatakan firman-Nya hari ini terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya mau tantang saudara. Jangan takut, jangan ragu. Fokus kepada kehidupan rohanimu sungguh-sungguh. Dengar, percaya, dan bertindak. Dan yang terakhir, mari kita berdoa bukan minta sekedar cukup. Mintalah seperti doa Yabes. Berikan aku lebih daripada cukup. Berapa banyak malam ini saudara akan mau terima berkat Tuhan, pengurapan Tuhan di tahun ini? Tutup matamu. Tutup matamu. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan hitungan yang ketiga cepat lari ke depan. Karena Anda akan terima pengurapan dari Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepat maju ke depan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tangan saudara malam ini. Pastikan saudara datang ke depan. Bukan karena saudara didorong oleh emosi Anda, tapi didorong oleh kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar malam ini. Saudara percaya ini waktu saatnya. Tahun ini pembebasan Tuhan bekerja. Breakthrough dari Tuhan. Percepatan ilahi. Setiap saudara akan mengalami yang baru dari Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan sedang ditebarkan malam ini. Siapapun saudara, apapun masalahnya, Tuhan tidak pernah mengenal sulit atau sukar. Tuhan tidak pernah bingung dengan masalah saudara. Tuhan mampu mengatasi semua itu. Tuhan bisa menyelesaikan itu. Seperti dia membalikan tangannya. Berapa banyak saudara akan percaya mengalami percepatan ilahi. Saya percaya sebelum berakhirnya bulan ini, atau bulan depan, atau bulan berikutnya, ada di antara saudara akan mengalami breakthrough dari Tuhan. Akan mengalami terobosan dari Tuhan. Jangan tanya gimana caranya aku melunasi hutang-hutangku. Tuhan akan mengoneksikan dengan orang yang tepat. Orang
yang tepat akan membawa engkau mengalami breakthrough. Saya undang hambanya Bapak Daniel untuk mendoakan jemaat Tuhan malam ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu.